Tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek menabrak komuter lain berawal dari taksi listrik yang mogok di tengah rel dekat stasiun Bekasi Timur. Taksi listrik tersebut ditabrak KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta hingga terseret sejauh 100 meter. Warga sempat berupaya memindahkan taksi listrik, namun mobil tak bergerak karena sistem kendaraan terkunci. Lantaran ada tabrakan, komuter lain di jalur berlawanan arah Cikarang berhenti di stasiun Bekasi Timur. Namun tak disangka, komuter lain tersebut ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang sedang melintas.
tabrakan sama kereta jarak jauh ya. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tabrakan sama kereta jarak jauh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ditobruk sama kereta jarak jauh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Tahan. Tolong evakuasi. Tolong. Tolong. Tolong banyak korban ya Allah. Ya Allah. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Tabrakan sama kereta jarak jauh ya. Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tabrakan sama kereta jarak jauh. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ditobruk sama kereta jarak jauh. Astagfirullahaladzim. Ya, pemirsa, terkait insiden ini kami akan mencoba untuk bergabung dengan pengamat transportasi Dharma Ningtyas. Selamat malam, Pak Dharma Ningtyas. Selamat malam, Pak Dharma. Anda bergabung dengan kami, Pak Dharma, di iNews. Selamat malam, Pak Dharma. Anda mendengar kami? Ya, kita akan mencoba terus untuk terhubung dengan Dharma Ningtyas, pengamat transportasi. Ya, Pak Dharma sudah bergabung bersama kami. Saya Bayu Pradana, kita sedang live dalam breaking news di iNews TV, Pak Dharma. Ya, Pak Dharma, baru saja terjadi insiden kedua kereta dan satu taksi. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Dharma? Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, jujur saya agak sedih karena ini untuk KAI dalam bulan ini terjadi dua kecelakaan. Tanggal 7 lalu itu di daerah Brebes sana ada kereta anjlok, dan kali ini adalah tabrakan. Ini merupakan peristiwa yang terjadi terakhir dalam 15 tahun terakhir ya. Maksud saya kecelakaan kereta yang cukup parah itu kan terjadi tahun 2010 di daerah Pemalang sana ya. Dan kita lama tidak mendengar, tapi kali ini mendengar kembali, dan tentu ini merupakan satu keprihatinan bagi kita semua. Nah, menurut saya ini tampaknya ada sesuatu yang perlu dikoreksi di KAI, karena dalam 2 bulan terakhir ini dalam 1 bulan terakhir ada 2 kali kecelakaan. Jadi saya tidak tahu di mana persoalannya, tetapi apa yang terjadi di lapangan itu biasanya sumbernya bukan di lapangan, tetapi mungkin di sistem yang lebih atas gitu. Karena itu saya kira perlu ada evaluasi atau audit soal kultur keselamatan atau safety culture di PT KAI itu sendiri gitu ya. Meskipun ini melibatkan antara KCI dengan kereta jarak jauh, tetapi kan induknya tetap satu KAI gitu. Nah, ini saya kira yang perlu ditinjau kembali gitu, apa yang sedang terjadi di KAI sekarang. Karena saya selalu mengatakan kalau transportasi itu kecelakaan di sektor transportasi itu sebetulnya yang di lapangan itu adalah cermin dari kondisi yang ada di balik layar sana, artinya di manajemen gitu. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu sebetulnya adalah cermin dari apa yang terjadi di tingkat manajemen. Nah, karena itu saya kira mungkin yang perlu dilihat adalah soal manajerial di PT KAI secara keseluruhan.
apakah itu PSO-nya menjadi terlambat atau bagaimana sehingga aspek pemeliharaannya menjadi kurang, lalu kemudian petugas di lapangan yang mengatur safety juga menjadi melemah misalnya. Kita tidak tahu penyebab persisnya, jelas kita harus menunggu kerja KNKT gitu. Jadi yang bisa kita berikan komentar sekarang adalah mengapa kasus ini tiba-tiba muncul setelah 16 tahun lalu itu berlalu ya gitu. Tiba-tiba sekarang muncul. Tapi detail teknisnya kenapa terjadi kecelakaan itu jelas domainnya KNKT, bukan domain pengamat ya. Domain pengamat hanya melihat kenapa persoalan ini tiba-tiba muncul kembali. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang pengamat dan sekaligus sebagai pengguna setia kereta api, karena jujur saja selama ini saya selama ada jalur kereta api selalu saya memilih kereta api sebagai moda transportasi dibandingkan misalnya udara atau bis gitu, karena saya merasa bahwa kereta api itu jauh lebih safety gitu. Tetapi pengalaman kali ini itu juga mengundang pertanyaan kembali kepada saya, betulkah bahwa layanan kereta api sekarang ini menjadi lebih safety? Padahal kan tagline-nya sekarang semakin melayani gitu, tapi pada kenyataan di lapangan justru semakin tidak safety gitu. Ya, nah ini kan agak berbeda antara tagline yang diusung oleh manajemen sekarang bahwa KAI semakin melayani, tetapi pada prakteknya 1 bulan terakhir ada 2 kali kecelakaan. Baik Pak Dharma, terima kasih. Tentunya memang ini menjadi pertanyaan kita semua, mengapa setelah 16 tahun kecelakaan kembali terjadi, dan tentunya tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi Pak Dharma. Namun untuk sementara terima kasih Pak Dharma atas kesempatan Anda bergabung bersama kami Pak Dharma. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Sebelah. Iya Pak, belakang mati lah, mau lah. Masuk. Masuk, iya mati lah. Kenceng bener. Ya iya. Tuh keluar kayak apaan tuh kayak. Cuman kalau di sono bunyinya kayak kereta anjlok, kalau di sono depan itu kayak bukan tabrakan. Ini nggak? Karena depan ada tabrakan ditahan. Kang Sodok, informasi ini dari stasiun Bekasi Timur. Ini kereta yang Jabodetabek nih, yang kesodok dari belakang. Korban jiwa 10 orang. Banyak ambulan belakang. Ada 10 kali yang meninggal ya? Aduh, kurang tahu Bang. Kurang tahu saya. Hancur kayak belakang semua. Sebelah. Sebelah. Bukan hancur lagi, sebelah. Iya Pak, belakang mati lah, mau lah. Sebelah masuk. Masuk, iya mati lah. Kenceng bener. Ya iya. Tuh keluar kayak apaan tuh kayak. Cuman kalau di sono bunyinya kayak kereta anjlok, kalau di sono depan itu kayak bukan tabrakan. Ini nggak? Karena depan ada tabrakan ditahan.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Gerbong wanita kena semua ini. Kejadiannya di Stasiun Bekasi Timur pada hari ini tanggal 27 April pukul 21. Kereta yang saya tumpangi ditabrak kereta cepat. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang tergencet, ada yang tergencet. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Saat tolong evakuasi. Tolong banyak korban ya Allah. Ya Allah. Kang Sodok. Informasi ini dari Stasiun Bekasi Timur. Ini kereta yang Jabodetabek nih yang kesodok dari belakang. Korban jiwa 10 orang. Banyak ambulan belakang. Ada 10 kali yang meninggal ya? Aduh, kurang tahu bang. Kurang tahu saya. Hancur kayak belakang semua. Sebelah. Sebelah. Ya? Hancurnya sebelah. Iya Pak, belakang mati lah, mau lah. Sebelah masuk. Masuk iya mati lah. Kenceng bener. Ya iya. Tuh gue kayak apaan tuh kayak. Cuman kalau di sono bunyinya kayak kereta anjlok. Kalau di sono depan itu kayak bukan tabrakan. Ini nggak? Satu. Karena depan ada tabrakan ditahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Gerbong wanita kena semua ini. Kejadiannya Ya, kita melihat kembali bagaimana sejumlah visual terkini yang kami dapatkan bahwa kerusakan yang begitu parah ini terjadi di gerbong wanita komuter lain. kereta yang saya tumpangi ditabrak. Kita bisa melihat separuh dari lokomotif ini memasuki dari gerbong wanita Kang Sodok di komuter lain. Stasiun Bekasi Timur. Sejumlah para medis atau ambulans ini sudah bersiaga di stasiun Yang kesodok dari untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. korban jiwa 10 orang. Kita bisa melihat ada sejumlah korban yang harus digotong untuk ke ambulans. Sejumlah korban lainnya juga terserang panik yang cukup hebat, di mana dari pengakuan saksi yang ada di sana memang suara begitu kencang saat kereta Argo Bromo Anggrek 4 ini menabrak komuter lain. Mati lah, mau lah.